Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada kesempatan kali ini yaitu menjaga kesatuan gereja. Itu adalah tema untuk renungan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada apapun di bumi ini yang lebih penting bagi Allah selain gerejanya. Gereja yang dimaksud di sini bukan hanya sebatas bangunan, tetapi gereja di sini menunjuk atau merujuk kepada orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itulah arti gereja yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Yesus membayar harga tertinggi untuk gerejanya, dan Yesus ingin agar gereja terlindung khususnya dari kerusakan yang parah yang disebabkan oleh perpecahan yang terjadi di dalam gereja itu sendiri. Konflik dan ketidakharmonisan. Bapak Ibu Saudara, jika kita adalah anggota keluarga Allah, maka kita ditugaskan oleh Yesus untuk melakukan apapun yang mungkin untuk menjaga kesatuan, melindungi persekutuan, dan selalu menyaringkan keharmonisan dalam keluarga seiman. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita satu sama lain merupakan keluarga di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita pusatkan perhatian kita pada persamaan-persamaan yang kita miliki sebagai anggota gereja. Bukan kita memfokuskan kepada perbedaan-perbedaan yang ada di dalam gereja. Seperti Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang Kristen, kita memiliki satu Tuhan, kita memiliki satu tubuh, satu tujuan, satu Bapa, satu roh, satu harapan, satu iman, satu baptisan, dan satu kasih. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Itu dikatakan bahwa satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada
satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan persamaan yang ada di dalam gereja, sehingga setiap anggota yang ada di dalam gereja bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita hindari perbedaan-perbedaan yang menyebabkan konflik, yang menyebabkan perpecahan. Kita tahu bahwa setiap kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kita memiliki pendapat yang berbeda-beda ketika kita menentukan suatu program yang ada di dalam gereja. Mungkin kita akan berbeda pendapat antara satu dan yang lainnya. Akan tetapi perbedaan pendapat yang ada tersebut jangan menjadi alasan sehingga gereja menjadi terpecah. Karena seperti Kristus, Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita, yaitu kita sebagai gereja-gereja yang hidup. Dan Rasul Paulus juga di dalam bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki satu iman dan satu Allah, dan kita memiliki satu Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara ini kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita jaga kesatuan gereja. Saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersekutu di dalam persekutuan sesama orang-orang percaya di dalam komunitas gereja. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang kami miliki, dan kami juga Tuhan memohon kepadamu, tolong kami Tuhan sebagai anggota dari gereja, kami boleh saling membangun satu sama lain Tuhan, sehingga kami boleh menjaga keutuhan gereja, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.